Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan. Apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawab di nomor 1, 2, dan 3. 1. Memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2. Memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. 3. Memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Iya, Raja Purnawarman dapat dikatakan sebagai pahlawan. Ia telah berjuang untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Iya, Raja Purnawarman telah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ia melayani dan membantu rakyat agar tidak kesusahan. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Iya, Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ia sangat mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Tahukah kamu? Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Apa simbol sila keempat? Amatilah simbol sila keempat berikut. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Tulislah makna dari simbol tersebut. Makna dari simbol sila keempat yaitu bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan bersikap bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Hal tersebut menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah atau berkumpul bersama untuk memecahkan masalah. Amati gambar berikut. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Tidak, Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Ia seharusnya menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan tidak perlu membentak Amir. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Tidak, sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat. Salah satu sikap yang mencerminkan sila keempat yaitu bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah, maka akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Rani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Rani menunda rencananya.
Ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Iya, Lani telah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Iya, sikap Lani telah mencerminkan sila keempat. Ia telah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka acara yang diadakan Pak Lurah untuk merayakan hari kemerdekaan tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan bersama tidak dapat tercapai. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum. Karena Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Tidak. Sikap Dayu tidak mencerminkan sila keempat. Ia tidak menjunjung tinggi musyawarah. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga dapat mengakibatkan permusuhan. Berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain: mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, bersikap bijaksana dalam menyelesaikan masalah, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum, tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil musyawarah dan berhati besar untuk menerima apapun keputusan yang dihasilkan dari musyawarah, dan bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan dan melaksanakan hasil keputusan dari musyawarah. Raja Punawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangan juga terlihat pada lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita berlatih menyanyi. Amatilah teks lagu Maju Tak Gentar tersebut. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Apa yang kamu temukan? Tinggi rendah nada dari notasi angka lagu Maju Tak Gentar termasuk ke dalam tangga nada diatonis mayor. Tangga nada tersebut mempunyai jarak antar nada 1 dan setengah, dan birama yang digunakan adalah 4/4. Bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar bersama gurumu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar termasuk dalam tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antara nadanya 1 dan setengah. Lagu yang bertangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bersemangat dan riang gembira, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Nilai baik yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar yaitu cinta tanah air dan membentuk rasa patriotisme. Apakah lagu di daerahmu ada yang menggambarkan lagu perjuangan para pahlawan? Jika ada, tulislah judul dan makna lagu tersebut. Nah, misalkan lagu Tanduk Majeng dari Jawa Timur. Lagu ini menggambarkan profesi nelayan di Madura yang mempertaruhkan nyawa ketika melaut mencari ikan. Raja Purnawarman berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangannya perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu belajar, kamu harus mempunyai semangat belajar supaya materi yang kamu pelajari bisa kamu pahami dengan baik. Apakah kamu sudah mempunyai semangat perjuangan saat belajar? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menemui kesulitan? Mulai sekarang, contohlah semangat perjuangan Raja Purnawarman ya. Nah, sekarang kamu akan belajar materi garis. Ayo pelajari materi ini dengan bersemangat ya. Amatilah gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima. Apakah kamu menemukan gambar garis pada gambar di atas? Tunjukkan garis yang kamu temui. Apa itu garis? Untuk mengetahuinya, kita akan melakukan percobaan berikut. Buatlah 2 buah titik pada kolom di bawah ini. Kemudian beri nama titik tersebut dengan titik A dan B. Hubungkan kedua titik tersebut dengan penggaris. Apa yang kamu lihat? Nah, gambarnya seperti ini ya. Ketika titik A dihubungkan dengan titik B, maka akan terbentuk sebuah garis lurus. Ya, jadi kamu sedang melihat garis. Jika kamu mempunyai 2 titik dan kamu menghubungkannya, kamu akan menghasilkan garis. Perhatikan contoh berikut. Sekarang lakukan percobaan dengan menggunakan senter. Nyalakan lampu senter dan amati sinar yang terbentuk. Bagaimana arah sinar yang terbentuk? Dapatkah kamu menemukan titik akhir dari sinar itu? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Titik akhir dari sinar yang dihasilkan senter tidak dapat ditemukan jika tidak mengenai suatu benda. Arah sinar yang terbentuk dapat merambat lurus. Sinar dari lampu senter dapat diibaratkan sebagai sinar garis. Ada titik di P dan terus berlanjut ke satu arah yang tak berujung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketika gambar mewakili garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Nah, yang pertama ini adalah garis AB. Kemudian yang kedua ini adalah sinar garis AB, dan yang berikutnya segmen garis AB. Sekarang temukan sebanyak mungkin garis yang ada di sekitarmu. Kelompokkan temuanmu ke dalam segmen garis, sinar garis, atau garis. Nah, contoh garis adalah tiang listrik, tiang bendera, tiang jemuran, kaki meja, dan sinar gitar. Sedangkan contoh sinar garis adalah sinar yang dipancarkan lampu senter dan lampu sepeda motor. Apa manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat suatu bentuk atau objek tertentu, membuat gambar atau grafik, menampilkan emosi yang berupa garis lengkung, vertikal atau horizontal, untuk informasi tarian atau seni. Apa yang terjadi jika tidak ada garis? Jika tidak ada garis, maka kita akan kesulitan untuk membuat gambaran suatu objek tertentu. Kamu akan menemukan garis horizontal maupun vertikal. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, mana garis horizontal dan mana garis vertikal? Jelaskan alasanmu. Titik E dan F berada pada satu garis vertikal. Kita bisa menyebut garis FE atau EF. Tanda garis atas menunjukkan bahwa garis tidak berujung. Titik G dan H berada pada satu garis horizontal. Kita bisa menyebut garis GH atau HG.
Nah, berdasarkan garis yang sudah kamu temukan di sekitarmu tadi, kelompokkan mana yang termasuk garis horizontal dan mana yang vertikal. Garis horizontal adalah sinar lampu senter, sinar lampu sepeda motor, tali jemuran, dan kabel listrik di sepanjang jalan. Contoh garis vertikal, tiang jemuran, tiang listrik, kaki meja, dan tiang bendera. Adakah garis selain vertikal dan horizontal yang kamu temukan? Jelaskan jawabanmu. Iya, ada, seperti garis lengkung, diagonal, dan zigzag. Temukan 10 garis pada gambar berikut. Berilah nama garis yang kamu temukan. Berilah nomor pada 10 garis yang kamu temukan. Nah, ini adalah 10 garis yang kakak temukan ya. Kelompokkan juga garis-garis yang termasuk garis vertikal dan horizontal. Kelompokkan juga garis-garis yang termasuk segmen garis, garis, dan sinar garis. Nomor 1 adalah garis horizontal. Nomor 2 garis horizontal. Nomor 3 adalah garis vertikal. Nomor 4 garis horizontal. Nomor 5 garis horizontal. Kemudian nomor 6 garis horizontal. Nomor 7 garis horizontal. Nomor 8 garis vertikal. Nomor 9 garis vertikal. Dan nomor 10 adalah garis horizontal. Bagaimana sikapmu pada saat kamu belajar materi garis hari ini? Apakah kamu sudah memiliki semangat berjuang? Apa yang kamu lakukan jika kamu kesulitan? Ya, Raja Purnawarman dan para pahlawan lain mempunyai semangat juang untuk melakukan tugasnya. Sikap tersebut harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.